Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa bahan untuk kegiatan pesantren Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nirma Rahayu SPDI. Saya sebagai pengajar guru agama Islam kelas 8. Adapun bahan yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang mengenai hadas dan najis. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang hadas. Hadas ini adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim, menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melakukan sholat dan ibadah lainnya termasuk tawaf. Hadas merupakan perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Jadi hadas merujuk pada keadaan diri seseorang. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan hadas diperlukan niat sebagai syaratnya. Ada terdapat dua macam hadas, yakni hadas kecil. Hadas kecil berupa keluarnya sesuatu dari lubang kubul maupun lubang dubur berupa kencing, tinja, dan kentut. Kemudian hadas kecil juga seperti bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Maka untuk mensucikan hadas kecil tersebut diperlukan hanya dengan wudu dan tayamum. Nah, berikutnya adalah hadas besar. Adapun hadas besar itu disucikan dengan mandi wajib atau mandi besar. Contohnya seperti haid, kemudian nifas, dan terjadinya hubungan badan. Berikutnya adalah tentang najis. Adapun najis menurut bahasa adalah kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah segala kotoran yang wajib dihindari karena menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadas, najis merupakan perkara yang dilihat. Untuk menghilangkan najis tidak perlu disertai niat selama wudunya telah hilang. Najis secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yakni najis mukhaffafah, kemudian najis mughalazah, dan najis mutawasitah. Ibu akan merincikan 3 najis tersebut. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini bisa disebut dengan najis ringan. Yang termasuk ke dalam najis mukhaffafah adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum, selain air susu ibu. Cara mensucikan najis ini adalah dengan mengalirkan air hingga hilangnya bentuk najis tersebut. Jadi tidak perlu dicuci beberapa kali sampai najis tersebut hilang. Itu sudah menghilangkan, karena disebutkan bahwa najis mukhaffafah adalah hanya najis ringan saja. Kemudian yang kedua adalah najis mughalazah. Najis mughalazah ini adalah termasuk najis yang berat. Adapun najis mughalazah ini yang pertama adalah menyentuh babi. Kemudian terkena air liur anjing. Ini termasuk perkara berat sekali. Maka hal tersebut dikatakan dengan najis yang berat. Adapun cara mensucikan apabila kita menyentuh babi, kemudian terkena air liur anjing, itu dengan cara membasuh bekas jilatan tersebut atau bekas yang terkena najis mughalazah tersebut dengan air suci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah. Harus benar-benar dilakukan karena ini adalah najis tersebut apabila kita melakukan ibadah, maka dianggap ibadahnya tidak sempurna.
karena masih memiliki atau kita masih ada najis mughalazah pada diri kita. Disebutkan di sini bahwa menyentuh babi itu adalah termasuk najis mughalazah. Menyentuhnya saja itu sudah dikatakan dengan najis yang berat, apalagi memakannya. Jadi usahakan jangan sampai bagi anak-anak ibu khususnya yang muslim, jangan sampai menyentuh babi apalagi memakannya dan juga terkena liur anjing. Maka segeralah untuk melakukan atau membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan air tanah. Yang terakhir adalah najis mutawasitah. Adapun najis mutawasitah ini dikatakan sebagai najis sedang atau pertengahan antara najis yang ringan dan berat. Yang termasuk najis mutawasitah diantaranya adalah kotoran manusia, kemudian darah haid, mazi yaitu cairan bening yang keluar dari kemaluan yang tidak disertai tekanan syahwat yang sangat kuat. Kemudian air wadi, yakni air putih keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil. Nanah bercampur darah juga termasuk najis mutawasitah. Kemudian darah yang keluar dalam jumlah banyak. Arak, minuman keras juga termasuk di dalam najis mutawasitah. Kotoran hewan yang haram dimakan seperti kotoran babi dan anjing. Kemudian ada beberapa hewan yang memang dilarang untuk dimakan seperti hewan-hewan ya ular dan lain sebagainya, kodok dan lain sebagainya. Kemudian bangkai hewan kecuali manusia, ikan dan belalang. Dan yang terakhir adalah muntahan. Itu muntahan tersebut juga disebut sebagai najis mutawasit. Kemudian apabila jika terkena najis di atas, seseorang harus membersihkannya hingga warna, bau dan rasanya hilang. Dilanjutkan dengan proses menyiram dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Karena termasuk ini adalah ada beberapa di sini yang ibu sebutkan tadi adalah najis mutawasitah, maka perlakuannya juga harus bagus juga ibaratnya untuk membersihkannya. Selain menyiram dengan air, usahakan agar kotoran tersebut atau yang kena najis tersebut baunya, kemudian warnanya hilang. Misal pakaian kena kotoran, itu kotoran manusia, kotoran binatang, maka mau tidak mau baju tersebut harus disucikan sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya. Demikian yang ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.